Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Untuk tema kita hari ini ya, pesan semesta untukmu ya. Kira-kira apa pesan semesta kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, ini pesan semesta untukmu. Ya, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan ya? Terakhir baru saya memberikan tema ya. Oke. Di sini ada the Chariot, ada the Well, ada juga Queen of Swords ya. Di sini juga ada King of Swords, ada Three of Pentacles, ada the Hierophant, ada Seven of Wands, dan ada the Hangman. Oke. Di sini saya merasakan energi dari kalian ya, ataupun pesan semesta kepadamu yang paling dominan ini adalah dimana kamu itu merasa tidak nyaman ya dalam hubungan nih banyak ya, entah hubungan pernikahan, persahabatan, hubungan antar keluarga ya. Jadi ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya orang toksik di sekelilingmu. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini pesan semesta. Jadi energi yang paling dominan adalah orang-orang toksik yang ada di sekelilingmu saat ini yang membuatmu tidak nyaman. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, bertahanlah kalau memang orang-orang ini ada di dekatmu. Ya, ciri-cirinya. Kalau orang-orang ini tidak sesuai atau tidak ada, berarti kamu dalam hubungan toksik. Kenapa kamu harus dekat-dekat dengan orang-orang toksik gitu? Ya. Jadi orang-orang yang pantas bersamamu mungkin ya, tema kita saat ini di mana orang-orang yang bisa menjaga rahasiamu. Ini ada dalam hubungan, saya lihat sendiri pasangannya membongkar aib-aib istri atau suaminya, menjelek-jelekan, di mana aib rumah tangga harus dibilangnya jangan dikonsumsi publik lah ya, ataupun mungkin diumbar-umbar di sosial media, diceritakan ke tetangga, curhat-curhat ke sana kemari, atau bahkan curhat ke lawan jenis, akhirnya terjadi perselingkuhan atau menjelek-jelekan suaminya di keluarga ya. Ini contoh, atau istrinya ya, menjelek-jelekan istri. Nah, ini ada beberapa akhirnya sakit hati. Ya, bukan menyelesaikan masalah tetapi malah mengumbar-umbar aib, malah menambah masalah gitu. Ataupun sahabatmu ya,
kamu sudah berusaha yang terbaik ya, sudah ya kalau dibilang percaya, ujung-ujungnya dia bongkar rahasia kamu. Mungkin karena kamu pada saat dia baik, pada saat kamu lagi baik-baik gitu, pada saat kamu clash dia bongkar semua aib-aib kamu. Ini berarti sahabat yang tidak baik ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah sahabat ataupun orang-orang ya yang bisa menjaga rahasia kamu. Itu orang yang tepat untukmu. Tapi kalau kamu berteman dengan orang tukang gosip, tukang ember ya, entah pasangan, entah sahabat atau keluarga sendiri ya, ngapain? Ya, dekat-dekat mereka. Hidup hanya kalau dibilang berdrama, pura-pura baik, padahal sebenarnya hatinya busuk. Ya. Jadi carilah orang-orang yang bisa menjaga rahasiamu. Kalau orang-orang ini ada, berarti ya itu kamu sudah tepat bersamanya. Gitu ya. Oke. Saya lihat juga di sini masalah apa ya? Dia bisa menutupi kekurangan kamu. Nah, ini menutupi kekurangan nih. Ya, berarti kan ya artinya manusia ini kan punya kekurangan dan kelebihan ya. Dia tidak pernah melihat dari sisi kekuranganmu, tetapi dilihat dari sisi kelebihanmu gitu. Dia tidak melihat dari sudut atau dari kata-kata orang yang negatif tentang dirimu, tapi dia punya penilaian sendiri tentang dirimu ya. Jadi dia bisa menutup juga aibmu kalau seandainya kamu punya sesuatu yang kurang, bukan malah bergosip ya, kekurangan-kekuranganmu diumbar-umbar, ataupun malah yang tadi saya bilang ya, kepo-kepo habis itu jadi biang gosip. Nah ini, jadi kalau kamu berteman dengan orang tukang gosip, ya jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu yang digosipkan. Nah ya, jangan sakit hati gitu. Jadi kalau kamu udah tahu nih orang tukang gosip, ya sudah jangan didekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat ya silahkan aja. Suatu saat kamu akan terluka karena mereka. Intinya gitu ya. Berikutnya di sini carilah orang-orang atau karakter-karakter yang mana bisa mengoreksi kesalahan kamu. Mengoreksi ini artinya kan dia menuntun ya, bukan menyalahkan ya. Dia mau yang terbaik, jadi diarahkan, bukan menyalahkan gitu. Kebanyakan kan, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini menyalahkan mulu ya, tetapi diarahkan. Begini, mungkin maksudnya kayak gitu, harus kamu bikinnya kayak gini. Jadi dia mengajar gitu, bukan malah menyudutkan atau mematikan semangat atau bahkan tekan kita dari sudut mental ya. Jadi kalau badannya gemuk dibilang kamu tuh dasar gemuk gitu, contoh ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang depresi gara-gara bentuk badannya sudah berubah, apalagi kalau sudah lahiran ya. Jadi mungkin sudah tidak cantik, sudah tidak, ya pokoknya intinya macam-macam. Saya merasakan energi yang paling tinggi adalah dari bentuk badan, sehingga mungkin pasangannya tidak nyaman, akhirnya pergi ke wanita lain, dan akhirnya ya pokoknya macam-macam. Ataupun sahabat, kamu tuh kok gemoy, kok ini, seolah-olah kayak jadi bahan bercandaan. Itu nggak bagus. Itu secara tidak langsung, walaupun mungkin bermain, tetapi itu sudah secara tidak langsung mengejek. Walaupun dibilang guyon ya, basa-basi, tapi itu sebenarnya sudah mengejek kekurangan kita. Bukan berarti kita terlalu sensitif, tetapi ya memang orang kadang-kadang seperti gitu. Dia mengejek secara tidak langsung, berbalut guyon, berbalut hanya bercanda doang kok. Padahal sebenarnya dia sudah mengejek gitu. Ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti begitu, ya lebih baik jauh-jauh, karena dia mau menuntut kesempurnaan. Sedangkan kita ini orang tidak sempurna. Tidak mungkin manusia mau sakit. Ya, tidak mungkin manusia mau jelek, tidak mungkin manusia mau apa dibilangnya bodoh, atau tidak mungkin manusia maunya gemuk. Ini contoh ya. Karena saya merasakan di sini depresi banyak orang energinya ya karena gemuk. Dimana dari diri sendiri tekanannya, ataupun mungkin dari pasangan, makan terus, atau sahabat kamu nih banyak makan ya, ini contoh. Kalau kamu punya sahabat ya mungkin ayo kita olahraga, jadi mengarahkan, bukan kamu tuh gemuk sekali, banyak makan, rakus ya. Nah itu kan kurang bagus ya. Jadi kalau kamu mendapatkan pasangan atau sahabat yang mendukungmu untuk ke arah yang lebih baik, menuntun ya,
bukan hanya menyuruh atau malah yang tadi membuli, itu kurang bagus. Jadi carilah orang-orang yang mau berusaha juga. Ayo kita sama-sama olahraga yuk. Padahal hasilnya sebenarnya dia ingin kamu kurus gitu kan, tapi dia membimbing. Nah itu orang-orang seperti gitu. Bukan yang hanya ingin mendapatkan hasil. Kamu harus kurus gitu. Kalau nggak kurus ya nggak mau dengan kamu, atau ya tadi kamu nggak kurus-kurus ya sudah, kamu dibully terus, itu tidak cocok buat kamu. Orang-orang itu harus kamu hindari ya. Oke, berikutnya di sini orang-orang yang bangga terhadapmu ya. Jadi kalau mereka bangga, mereka sekecil apapun kamu dihargai, dicintai, itu tempatmu ya. Bukan malah menebarkan kebencian tadi yang pertama menyebarkan aib-aib kamu, terus menfitnah, playing victim. Itu orang-orang tidak pantas bersamamu itu ya. Walaupun kondisinya pasangan sendiri, karena saya lihat di sini tekanan yang paling tinggi nih dari pasangan ya. Jadilah carilah orang-orang yang bisa menyebarkan kebaikanmu, bukan hanya menyebarkan kejelekanmu, aib-aibmu, kekuranganmu, keburukanmu ya, atau menyebarkan dosa-dosamu di masa lalu ya. Ini ada beberapa nih, mungkin dia sudah dulu jadi orang jahat ya, tiba-tiba dia kalau dibilang mau berubah karena mungkin sudah nikah. Ini contoh ya, ada beberapa saya merasakan di situ ya. Terus dia cerita tentang kelam hidup dia di masa lalu gitu ya. Setelah begitu, wah, pasangannya itu bisa menjadi senjata buat nanti. Ujung-ujungnya dia cerita aib-aib kamu ya. Serasa, aduh saya ini sudah menerima dia itu orang paling berdosa. Ini contoh ya. Padahal dia nggak tahu dialah yang paling berdosa karena sudah membongkar aib-aib kamu gitu ya. Seolah-olah kayak macam dia itu yang paling hero karena bisa menerima kamu sebagai pendosa gitu ya. Kamu yang sudah berdosa masih mau dia terima. Jadi seolah-olah dia hero gitu untuk dirimu di orang lain. Padahal sebenarnya dia tekan kamu secara mental. Kalau dia hero untuk dirimu, dia tidak mungkin akan mempermalukanmu. Nah ini ya. Maaf agak berisik ya, semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan. Kita lihat jika seandainya ini tidak ada apa jalan lain ya yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Kalau seandainya kamu tidak terkoneksi dengan orang-orang baik ini ya. Ada Justice, ada Five of Swords, ada Four of Swords, dan di sini King of Cups. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak mendapatkan orang-orang baik ini, di mana tadi orang yang bisa menjaga rahasiamu ya, bisa menutupi aib-aibmu, terus apa tadi ya, apa lagi ya tadi, sabar ya saya lupa ya, terus bisa bisa mengarahkanmu ya, dan bisa menyebarkan atau ya lebih fokus atau bangga terhadapmu ya, menyebarkan kebaikanmu. Nah ini kalau kamu terkoneksi sama orang itu, berarti semesta mau kamu menjaga orang itu ya, tetaplah bersamanya karena kamu sudah tepat bersama orang yang tepat gitu. Tetapi kalau kamu tidak menemukan orang yang seperti begitu, ya berarti ya kamu lebih baik menarik diri atau berdiam diri saja di rumah. Atau kalau dibilang kita punya teman 1-2 gak apa-apa kok. Dibandingkan banyak teman tapi toksik semua, sakit hati, stres, ya kan? Jadi jangan takut sendiri. Sendiri lebih nyaman, kamu bisa spiritual ya. Kamu akan lebih spiritual maksudnya ya. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan kalau sendiri. Kamu bisa mendengarkan suara Tuhan. Dengan kesendirian, dengan keheningan. Nah itu ya, jadi jangan takut sendiri kalau kamu belum mendapatkan orang-orang ini. Dibandingkan kamu mendapatkan orang yang salah, mendingan kita sendiri. Dengan diri kita, lebih mencintai diri kita, fokus pada diri kita, perbaikan diri kita. Dibandingkan kita ketekanan mental. Ya. Jadi kalau kamu contohnya ya, kamu dalam hubungan
terus pasanganmu memperlakukan kamu buruk, ya sudah, dia tidak mencintaimu, ya stoplah berusaha. Dibandingkan kamu sakit karena terlalu memberikan cinta dan dia tidak ada respon balik, ya kamu berikanlah cinta untuk dirimu, gitu ya. Kalau dalam pertemanan, ya bertemanlah dengan dirimu, ya sayangi dirimu, cintai dirimu. Tidak usah terlalu mau memberikan energi kita kepada orang yang menyia-nyiakan kita, tetapi berikanlah energi untuk dirimu dulu, supaya kamu lebih happy, lebih enjoy, ya. Dan yakin suatu saat nanti pasti kamu akan menemukan orang-orang yang baik, yang akan masuk dalam hidupmu, yang bisa membuatmu bahagia juga. Jadi kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang bisa membuatmu dihargai, ya, bisa membuatmu bahagia, itu tempatmu. Tetapi kalau kondisinya terbalik, ya, berarti kamu salah tempat. Kamu harus bergerak untuk bisa mendapatkan tempatmu, di mana kamu diinginkan, dicintai, dihargai, dihormati. Seperti gitu ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat untukmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.